Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? I hope you are happy and stay healthy. Okay class. Today memory teach new chapter. It is division. Division in Indonesia, pembagian. Do you remember about multiplication? Perkalian? Yeah, we have to relate about this material. Okay, in division we learn about division concept and division properties. So what is division concept? So what is division properties? So we start now. Okay. 9 bagi 3. 9 divided 3 is how many class? Is 3. Kalau kita hafal perkalian 3, maka kita langsung bisa menjawab 9 dibagi 3 adalah 3. That is the multiplication fact. 3 kali 3 sama dengan 9. Okay. And then, that is the table about multiplication. 1 multiplication 1 is 1, 2 multiplication 1 is 2, 3, and at all. You can learn about it, and maybe you can, I think you remember about multiplication. Okay, do you get it? About define it? Okay. Next, division concept 9 divided 3 is, itu seperti gini. Konsep pembagian itu 9 dibagi 3 itu seperti apa sih, Mem? Memris di sini memiliki 9 donat dan Memris akan bagi ke 3 anaknya. Jadi setiap anak itu dapat berapa dari 9 donat tersebut? Apakah ada yang dapat 5, 3, 1 atau 2, 2, 5? Bisa jadi kan. Tetapi di pembagian ini harus sama rata. Tidak boleh ada yang lebih banyak. Oke. Untuk konsep pembagian itu sendiri, itu kalau perkalian kita berkaitan dengan penjumlahan. Tetapi kalau pembagian kita berkaitan tentang pengurangan. Contohnya seperti ini, 9 dibagi 3 sama dengan 9 kurangi 3. Jawabannya 6. 6 kurangi 3 sama dengan 3. 3 kurangi 3 sama dengan 0. Nah, di situ ada berapa tahap untuk menjadi 0? Ada 3 tahap, Mem. Ya, 9 dibagi 3 berarti 3. Jadi setiap anak mendapatkan berapa donat? Mendapatkan 3 donat. Oke, cukup jelas ya untuk konsep pembagian. Jadi konsep pembagian itu sama rata dan berkaitan tentang pengurangan. Seperti itu. Mem, bagaimana 27 dibagi 3, Mem? Berarti pengurangannya itu ada berapa? Sampai dia mendapatkan hasil 0. Tetapi jika kalian sudah hafal tentang perkalian 3 yang jawabannya 27, maka kalian bisa langsung menjawab. Jadi berapa 27 dibagi 3? 9, Mem. 9 kali 3 sama dengan 27. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita belajar tentang division properties atau sifat-sifat pembagian. Yang pertama, yaitu sifat yang pertama, ketika sebuah angka dibagi 1 oleh 1, maka hasil pembagiannya adalah dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana, Mem? Seperti ini. Di sini we can see 2 children and 1 apple. How many slices of apple do we need to make? Berapa banyak slice apel yang kita butuhkan gitu. Yang kita buat. Nah, ada berapa? 2 dibagi 1. Karena kita melihat 2 anak, kemudian apelnya 1. Maka dia mendapatkan berapa? 2. Jadi, untuk sifat pembagian yang pertama yaitu jika dibagi 1, maka hasilnya angka yang terbagi. Jadi tetap 2 bagi 1, 2. 3 bagi 1, 3. 15 bagi 1, 15. Apapun yang dibagi 1, maka hasilnya sama dengan yang terbagi. Oke? Nah, dapat berapa dia? Dapat 2 slice kan?
karena 2 anak. Nah, coba kalau ada 3 anak mem, dapat berapa slice mem? Berarti dia dapat 3 slice. Oke, kita lanjut ke kata ke sifat yang kedua, yaitu when a non-zero number is divided by itself, the quotient is 1. Ketika angka yang bukan 0 dibagi oleh dirinya sendiri, maka hasilnya adalah 1. Maksudnya mem, nah seperti ini. Memory memiliki berapa sih? How many children? 3. And how many apple in the basket? 3 mem. Jadi seperti ini. How many apple does each kid get? Berapa banyak apel yang setiap anak dapatkan? Jadi 3 dibagi 3. Maka jawabannya adalah 1. Oke. Kok bisa mem? Ya, sifat tadi jika dibaginya sama maka hasilnya 1. 3 bagi 3 1. 4 bagi 4 1. 10 bagi 10 maka jawabannya 1. 100 dibagi 100 maka jawabannya tetap 1. Jelas ya? Wah. Dapat 1 apel, 1 apel, 1 apel. Itu tadi. Ya kan? Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga adalah when 0 is divided by a non-zero number, the quotient is 0. Jadi ketika 0 dibagi oleh angka yang bukan 0, maka hasilnya adalah 0. Maksudnya? Nah, maksudnya adalah ini. Memories, di sini ada 3 anak dan di basket tidak ada apel sama sekali. How many apple does each kid get? Nggak dapat memang, nggak ada apelnya. Maka kalimat pembagiannya berarti 0 dibagi 3, maka hasilnya 0. Jadi mereka tidak memiliki atau tidak mendapatkan apel sama sekali karena nggak ada apelnya. Nah, jadi pembagian 0 atau pembagian 0 maka hasilnya pun 0. 0 bagi 3 0, 3 bagi 0 0. Oke, ingat ya. Apapun yang dibagi 0 atau 0 maka hasilnya 0, 0. Cukup jelas ya. Lanjut ke sifat yang keempat, yaitu ketika sisa pembagian adalah 0 dan hasil dan pembaginya selalu faktor dari terbagi. Maksudnya seperti ini. 12 dibagi 3. Hasilnya berapa? Coba lihat ini. Memories punya Progapit. 12 dibagi 3. Perkalian 3 yang jawabannya 12 berapa? Oh, 4 mem. Nah, 4. Jadi 3 kali 4 12. 12 kurangi 12 hasilnya 0. Ini loh yang dikatakan 12 itu dividend, terbagi. 3-nya itu adalah divisor, pembagi. Sedangkan 4 ini adalah hasilnya, quotient. Dan 0 ini adalah remainder. Remainder adalah sisa. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Oke. 4 dan 3 adalah faktor dari 12. Coba lihat, 12 itu sama dengan 4 kali 3 atau 3 kali 4. Benar? Is it right, class? Yes, ma'am. Do you remember about multiplication of 3 and 4? Ya, coba look in multiplication 3 and 4. 4 kali 3 adalah 12, 3 kali 4 adalah 12. Jadi sifat yang keempat itu adalah yang terbagi itu adalah faktor dari pembagi dan hasilnya. 4 dan 3 seperti itu. Oke. Cukup jelas ya. Sedangkan ini adalah vocabulary-nya. Jadi kalian nggak perlu tanya-tanya lagi quotient itu apa sih, hasil pembagiannya, remainder sisanya, divisor pembagi, sedangkan divided terbagi. Masih kita ingat lagi untuk divided property adalah sifat-sifat pembagi. Yang pertama yaitu jika dibagi 1 maka hasilnya sama dengan dividend atau yang terbagi. 2 dibagi 1 maka hasilnya 2. 3 dibagi 1 maka hasilnya 3. 10 dibagi 1 maka hasilnya 10. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, jika
dividend sama divisornya sama atau terbagi dan pembaginya sama, maka hasilnya 1. Maksudnya 3 dibagi 3, maka jawabannya 1. 10 bagi 10, maka hasilnya 1. 15 dibagi 15, maka hasilnya 1. Sama ya, pembagi sama terbaginya sama, maka hasilnya 1. Oke, bagaimana jika 25 dibagi 25? Jawabannya tetap 1. Gitu. Kemudian yang sifat keempat itu adalah jika divided itu berkaitan dengan divisor sama quotient. Quotient itu hasil pembagian. Jadi hasil pembagian dan pembagi adalah faktor dari terbagi. Kalian ini harus ingat dengan multiplication atau perkalian. Semester 1 Mem Lilis sudah mengingatkan kalian untuk menghafalkan perkalian. Masih ingat belum perkaliannya? Nah, coba diingat lagi ya, setelah liburan mungkin kehempas oleh angin jadinya lupa perkaliannya. Contohnya ini. 90 dibagi 10, maka jawabannya adalah 9. 42 dibagi 6, maka jawabannya 7. Kok bisa, Mem? Iya kan? 6 kali 7 berapa? 42. Kemudian 45 dibagi 9, jawabannya 45 dibagi 9, maka jawabannya adalah 5. Kok bisa, Mem? 45 itu kan sama dengan 9 kali 5. Ya, Bu, tidak? Iya, Mem. Kalau nggak ingat lagi bisa lihat di tabel di slide kedua. Itu Mem Lilis sudah ketikan, sudah dibuatkan tabel. Oke? I think enough for divided, and I hope you understand with my explanation. If you don't understand, you can call me. Okay, see you next week. Wassalamualaikum.